atau mu, ya ditulis dalam simbol mu, dan varian dalam sigma kuadrat itu adalah dari suatu variabel X acak, ya. Ini secara teoritis adalah pelengkap dari rata-rata dan varian S kuadrat dan frekuensi, ya, distribusi frekuensi S kuadrat. Nah, secara definisi untuk distribusi yang diskrit itu ditunjukkan pada persamaan 1A. Sementara untuk distribusi yang kontinu ditunjukkan pada persamaan 1B. Di mana untuk distribusi diskrit, mu sama dengan sigma Xj kali fungsi Xj. Untuk J, ya, nilai J sampai ke nilai tertentu. Ya, karena diskrit ya. Nah, sementara kalau untuk kontinu, distribusi kontinu, mu atau mem sama dengan integral min tak terhingga sampai tak terhingga x fx dx. Selanjutnya, ya, varian atau sigma kuadrat itu dituliskan dalam persamaan 2A untuk distribusi diskrit dan 2B untuk distribusi kontinu, di mana sigma kuadrat sama dengan sigma J Xj min mu dikuadratkan F Xj, ya, F fungsi Xj, dan untuk distribusi kontinu sigma kuadrat sama dengan integral min tak terhingga sampai tak terhingga X min mu dikuadratkan kali F fungsi X dx. Nah, sigma atau akar dari sigma kuadrat itu disebut dengan standar deviasi dari X. Dan F adalah probabilitas fungsi, ya, atau densitas dari distribusinya. Ya, seperti di persamaan yang disebutkan di A dan B. Ya. Jadi F ini, ya, fungsi ini adalah fungsi probabilitas atau fungsi densitas dari probabilitas dari distribusinya. Nah, mu bisa juga ditulis dalam bentuk E besar fungsi X besar atau disebut dengan ekspektasi. Ya. Nah, ini maksudnya adalah ekspektasi nilai, ya, dari X sebab memberikan nilai rata-rata X, ya, dari nilai rata-rata X dari beberapa percobaan. Nah, kuantiti dari mu dan sigma kuadrat, ya, merupakan sifat ukuran dari distribusi, ya, disebut dengan parameter. Mu dan sigma kuadrat adalah dua nilai yang sangat penting untuk melihat suatu distribusi data. Nah, dari persamaan nomor 2, ya, ini, ya, kita bisa tahu bahwa nilai sigma kuadrat itu pasti lebih besar dari 0. Ya, baik maupun distribusi diskrit maupun distribusi kontinu. Oke, ini untuk melihat pengertiannya. Misal kita punya contoh soal nomor 1 ini, ya. Suatu variabel random X, ya, itu menunjukkan jumlah munculnya gambar
pada suatu pasangan koin ya, yang memiliki kemungkinan nilai X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Jadi hanya kemungkinannya itu 0, 1. Ya. Muncul, tidak muncul. Dengan probabilitas, ya, probabilitas X sama dengan 0 sama dengan setengah. Probabilitas X sama dengan 1 sama dengan setengah. Ya, karena itu kemungkinannya kan hanya 0, 1. Maka nilai mu itu sama dengan 0 dot setengah ditambah 1 dot setengah, atau 0 kali setengah ditambah 1 kali setengah sama dengan setengah. Nah, dari persamaan 2A kita peroleh ya sigma kuadrat sama dengan 0 min setengah dikuadratkan kali setengah ditambah 1 min setengah dikuadratkan kali setengah, mendapatkan seperempat. Jadi untuk kasus ini ya mu-nya sama dengan setengah, ya, sigma kuadratnya sama dengan seperempat. Berikutnya ya, contoh nomor 2 ya, uniform distribusi seragam ya, dan pengukuran apa itu varian ya. Jika diketahui density atau kerapatan distribusi f fungsi X sama dengan 1 per B dikurang A, di mana nilai E itu antara A dan B. Dan F sama dengan 0, ya, atau dengan kata lain disebut dengan distribusi uniform ya, pada interval A, X antara A dan B, maka sesuai dengan persamaan 1B ya, teorema 1 ya, kita akan mendapatkan mu sama dengan A plus B dibagi 2. Nah, dengan ini kita akan memperoleh ya, bisa menghitung variannya adalah sigma kuadrat sama dengan integral A sampai B kali dalam kurung X min A plus B per 2 dikuadratkan kali 1 per B min A dx sama dengan B min A kuadrat per 12. Nah, untuk mengilustrasikan hasil ini, ya, kita bisa lihat untuk fungsi f fungsi X ya, terhadap X, ya, kita bisa tuliskan apa, kita plot jadi gambar seperti ini. F fungsi X, ya, density probabilitas atau kerapatan dari distribusinya seperti ini. Kemudian, ya, ini untuk sigma kuadrat sama dengan 1/12. Nah, untuk sigma kuadrat sama dengan 3/4, bentuknya seperti ini. Nah, sementara itu, ya, untuk F besar fungsi X, ya, F besar fungsi X atau fungsi probabilitas dari X, ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, sementara ya, untuk sigma kuadrat sama dengan 3/4, bentuknya seperti ini. Nah, jadi meskipun memiliki mu sama, ya, tapi sigma kuadratnya berbeda, ya, menghasilkan bentuk distribusi yang berbeda. Ini sigma kuadratnya 1/12 ya. Densitas distribusi densitas dari distribusinya seperti ini, fungsi distribusinya bentuknya seperti ini. Kalau yang ini ya, untuk sigma kuadrat sama dengan 3/4, ya, ini adalah apa? Ini dari sini ya, dari min tak terhingga ya, naik ke nilai sekian ya sampai ke 2, kemudian sampai ke tak terhingga 0 kembali. Ini fungsi densitasnya. Nah, ini yang untuk apa itu fungsi probabilitasnya dari X bentuknya seperti ini.
Nah, ini dengan mu yang sama, tapi sigma kuadratnya berbeda, distribusinya memiliki bentuk yang berbeda. Oke, berikutnya teorema yang pertama, distribusi simetri. Jika suatu distribusi dikatakan simetri ya terhadap E ke X sama dengan C, maka F ya, fungsi FC min X sama dengan fungsi C plus E. Dan mu sama dengan C. Ini teorema yang pertama. Kemudian transformasi dari min dan varian. Jika diberikan variabel X secara random, ya secara acak, dengan min yang memiliki mu dan sigma kuadrat, ya, kita dapat menghitung ya, min dan varian atau mu dan sigma kuadrat untuk X bar, X bintang, ya, sama dengan A1 tambah A2 X, di mana A1 dan A2 adalah suatu konstanta. Jadi ini transformasi ya dari min ke varian. Jadi bergeser, ya, pergeseran min dan varian itu ya dari X menjadi X bintang. Ya. Itu X bintang sama dengan A1 plus A2 X, di mana A1 dan A2 adalah suatu konstanta. Nah, problem ini sering muncul ya di dalam statistik dan menjadi apa itu suatu hal yang penting di dalam pengolahan data statistik. Nah, ini secara transformasinya seperti ini ya. Ya. Tadi X bintang sama dengan A1 plus A2 X. Ya, ini untuk semua variabel random E yang memiliki mu dan varian sigma kuadrat. Nah, X bintang ya akan memiliki mu bintang dan sigma bintang kuadrat juga, di mana mu bintang sama dengan A1 plus A2 mu dan sigma bintang kuadrat sama dengan A kuadrat A2 kuadrat sigma kuadrat. Jadi pergeseran dari min dan varian dari suatu variabel X secara random ke X bintang itu bisa terjadi ya dengan syarat nomor 4 dan nomor 5. Nah, untuk kasus yang spesifik ya, kasus yang spesifik sering kali distandarkan, distandarisasi ya, yaitu variabel Z dengan variabel Z ya, yang berkaitan dengan X. Jadi diberikan dengan persamaan nomor 6. Z sama dengan X min mu dibagi sigma. Nah, ini apa itu? Tadi kan bertransformasi ya, dari X menjadi X bintang, ya, bergeser, ya, ada pergeseran dari X bintang dengan syarat tadi ini ya. Nah, ini nomor 4 ini ya, dan nomor 5. Oke, ini untuk pembuktiannya saya lewati saja. Kita masuk ke ada contoh soalnya yang ini. Nah, oh, enggak ada ya, enggak ada. Ya, ini di bawahnya langsung pembuktian dari teorema 5 dan 6, 4, 5, 6 ini ya. 4, 5, 6. Nah,
Selanjutnya itu ada problem set 24.6 ya. Kita lewati dulu aja ya. Kita masuk ke chapter 24.7 ya. Binomial, Poisson, dan hipergeometrik distribusi. Nah, dalam pembahasan yang kemarin ya, kita sudah mengenal ada dua tipe distribusi, yaitu distribusi diskrit dan kontinu. Distribusi diskrit dan kontinu. Nah, baik distribusi diskrit dan kontinu ya memiliki min atau mu dan varian sigma kuadrat. Nah, untuk variabel x secara random ya bisa bertransformasi menjadi x bar ya dengan memenuhi x bar sama dengan A1 ditambah A2x. Nah, x bar nanti akan memiliki mu bar ya, mu bar sama dengan A1 ditambah A2 mu dan sigma bar kuadrat ya, sama dengan A2 sigma kuadrat. Nah, sekarang dari tipe distribusi diskrit ya, ini ada beberapa aplikasi ya, misalnya distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini muncul dalam permainan pilihan ya, misalnya apa itu mengocok, melempar dadu dan seterusnya. Kemudian juga bisa muncul dalam inspeksi kualitas untuk menghitung jumlah produk yang defect. Bisa juga dipakai untuk ini apa survei ya, opini ya. Kemudian juga bisa digunakan di dalam medis misalnya untuk apa itu mengukur ya, mengukur tingkat kesembuhan ya akibat adanya perlakuan medis yang baru dan selanjutnya. Nah, distribusi binomial ini ya, karena yang diukur adalah kemungkinan ya, kemungkinan. Maka dari sekian kali suatu event atau kejadian A muncul dari N sejumlah N percobaan yang terpisah, maka tiap percobaan tersebut ya munculnya A itu ya, memiliki probabilitas P dalam kurung A sama dengan P kecil. P besar probability dari A sama dengan P kecil. A tidak akan muncul dengan probabilitas Q sama dengan 1 min P. Ya, ini kalau muncul terus kan probabilitasnya 1. Ya, kemungkinannya muncul 100% muncul. Nah, kalau probabilitas munculnya P kecil, maka probabilitas tidak munculnya atau Q ya tentu saja 1 min P. Nah, ini dari sejumlah N percobaan random. Nah, ketertarikan kita ya untuk melihat berapakah ya X yaitu jumlah munculnya, berapa kali munculnya nilai A pada tiap percobaan. Misalkan kita asumsikan nilainya X itu nilainya 0, 1, dan seterusnya sampai N ya. Dan kita ingin menentukan hubungan probabilitasnya. Maka X besar
besar ini ya, ini jumlah kejadian A muncul dalam percobaan sama dengan X min. Ya. Nah, sehingga bisa kita ya kejadian misalnya ini yang X ya, ini X besar sama dengan X, ini artinya kejadian A itu muncul dalam percobaan dan pada N min X, sejumlah N min X percobaan ya, yang tidak muncul ya. Nah, misalnya ini yang muncul adalah A ini, berarti A ini muncul X kali ya. Sementara yang A tidak muncul misalnya B ya, B itu munculnya adalah N min X kali. Jadi kalau misalnya percobaannya 10 ya, 10 kali mencoba, muncul nilai A itu 3 kali. Maka nilai A tidak muncul ada berapa? Ya, 10 dikurang 3. Nah, dengan kata lain ya, muncul nilai selain A, ya, muncul nilai selain A, kalau di sini B ini ya, di B, itu B tidak lain adalah komplement dari A. Atau B adalah kejadian di mana A tidak muncul. Nah, jika ini tidak saling terkait, ya, tidak saling terkait, maka ya, maka kita bisa dapatkan yang persamaan 1 bintang ya. Ini untuk nilai X sama dengan P kecil ya. Dot nilai Q ya. Q itu yang P tidak muncul ya. Itu sama dengan P pangkat X kali Q pangkat N min X. Nah, dari sini ya kita coba atur ya, mengatur nilai X tadi ya dengan N min X B menggunakan teorema 1B pada section 24D4 ya, kita akan mendapatkan ya permutasi ya. Ini ya, dari ini kita akan bisa mendapatkan permutasi yang hasilnya adalah seperti ini. Probability ya, N permutasi dari N dibagi X permutasi kali N min X permutasi. Nah, secara berdasarkan ini ya, yang teorema 1 ini ya, teorema 1 ini, maka kita bisa peroleh ya, bisa kita tulis ya, fungsi density dari E ya, sama dengan ya, dalam kurung NX kali P pangkat X di pangkat N min X. Nah, distribusi X dengan fungsi probabilitas ini nomor 2 ini ya, ini ya. Ini disebut dengan distribusi binomial atau juga disebut dengan distribusi Bernoulli. Ya, karena kemungkinannya 2 ya, hanya 2 A atau B, 0 atau 1. Ini diskrit ya, distribusi diskritnya. Jadi peluang munculnya suatu nilai A dari sekian percobaan, fungsi distribusinya adalah distribusi binomial dengan fungsi distribusi seperti ini. Oke. Nilai min atau mu dari distribusi binomial ya, itu sama dengan N kali P. N kecil kali P. Sementara nilai variannya sigma kuadrat sama dengan N kali P kali I.
Untuk kasus yang simetri, di mana P sama dengan Q sama dengan setengah, menghasilkan nilai mu sama dengan N per 2 dan variannya N per 4. Dan fungsi probabilitasnya adalah ini, X sama dengan dalam kurung N X dalam kurung kali dalam kurung 1 per 2 pangkat N. Nah, kalau digambarkan ya, fungsi probabilitas ya, yang nomor 2 ini, fungsi probabilitas ini ya. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini. Untuk P sama dengan 0,1. Untuk P sama dengan 0,2. Untuk P sama dengan 0,5. Untuk P sama dengan 0,8. Dan ini untuk P sama dengan 0,9. Ini untuk N sebanyak 5. Contoh misalnya ini ya. Contoh. Hitunglah probabilitas ya yang diperoleh ya setidaknya dari apa itu 2 ya, 6 apa ini ya terjemahnya list to seek in rolling a fire day ya, jadi dadu ya yang munculnya 2 apa angka nilai 6 ya pada dadu ya sebanyak 4 kali ya, sebanyak 4 kali. Nah, P kecil itu probabilitas munculnya A ya. Nah, ini yang diharapkan kan 6 ya. Munculnya 6 sig. Sama dengan 1/6. Q tentunya ya P ya, kalau diharapkan muncul yang 6 berarti Q-nya ya apa itu 1 min P kecil ya sama dengan 5/6. Nah, muncul 4 kali ya. Muncul 4 kali. Pada kejadian pada kejadian ya setidaknya 2 muncul 6 tadi. Oh ya, ya ini ya, atau kita bisa jika kita peroleh 2, 3 atau 4 ya. Maka bisa kita hitung ya probabilitasnya yaitu F2 ya, tambah F3 tambah F dengan ini ya 2 kali 1/6 kuadrat kali 5/6 tambah 3 ya 1/6 pangkat 3 5/6 ditambah 4 kali 1/6 pangkat 4. Nah, akhirnya diperoleh ya 13,2%. Nah, kemungkinan munculnya 2 nilai 6 ya, pada pelemparan dadu secara bebas ya 4 kali itu 13,2%. Berikutnya setelah binomial distribusi binomial, penggunaan berikutnya adalah contoh pengaplikasi berikutnya adalah distribusi Poisson ya, di mana pada distribusi Poisson ini fungsi distribusinya adalah yang dituliskan di persamaan nomor 5. F fungsi E ya, fungsi distribusi E sama dengan mu pangkat E per X pasti X kali E pangkat min E. Nah, ini disebut dengan distribusi Poisson sesuai dengan orang yang menemukan teorinya ini. Nah, pada distribusi Poisson ini ya nilai
sigma kuadrat sama dengan mu. Nah, kalau digambarkan, ya, bentuk distribusinya, probabilitas fungsinya adalah seperti ini. Ini untuk mu sama dengan 5. Mu sama dengan 5. Ini contoh ya. Ini misalnya probabilitas dari produksi skru yang cacat ya. Itu adalah 0,01. Nah, dari berapakah ya probabilitas dari 100 skru yang mengandung ya, jadi setiap lot produksi itu mengandung 100 skru ya, jadi sekali produksi mengandung 100 skru itu mengandung produk yang cacat lebih dari 2. Nah, di sini komplement dari A ya, itu tidak lebih dari 2 cacat. Jadi sini probabilitasnya kita peroleh ya, dari distribusi binomial mu sama dengan NP sama dengan 1. Ya. Maka probabilitas dari komplement dari A sama dengan 100. Nah, ini kan 100 jumlah 10. 0 kali 0,99 pangkat 100 ya 0,99 dari 100 dikurang 0,01 ya, ditambah 100 1 ya. Jadi cacatnya 2 atau lebih ya. Berarti cacat 1 ya ditemukan ada cacat 1 ditemukan cacat 2 ya. Ya. Di 0 tidak lebih dari 2 ya. Jadi 0 tidak ada cacat, cacatnya 1, cacatnya 2. Jadi dari 100 skru ini ya, yang cacatnya 0 berapa probabilitasnya, cacatnya 1 berapa probabilitasnya, cacatnya 2 berapa. Nah, ini dihitung dengan P probabilitas dari komplement dari. Nah, berikutnya ya. Nah, karena P sangat kecil, nah, maka kita bisa dekati dengan distribusi Lingby. Ya, dengan distribusi Poisson di mana mu sama dengan NP sama dengan 100 kali 0,01 sama dengan 1. Nah, sehingga distribusi A komplement mendekati E pangkat min 1 kali 1 tambah 1 tambah setengah. Jadi 91,97%. Dengan demikian, ya, karena komplement ya tadi ya, yang diharapkan muncul itu A. Ya, kita bisa hitung dari probabilitas munculnya A. Nah, kita ngitung probabilitas tidak munculnya A. Nah, probabilitas tidak munculnya A itu 91,97%. Dengan demikian, ya, probabilitas munculnya A itu adalah 100 dikurangi 91,97. Nah, menghasilkan 8,03%. Jadi untuk kasus ini tadi ya, tadi probabilitas munculnya cacat pada pembuatan skru itu 0,01 untuk per lot ya. Satu lot ya, satu kali produksi itu 100 skru. Ya. Nah, kalau ditanyakan berapakah kemungkinan tertimbulnya diperolehnya produk skru yang cacat ya, tidak lebih dari 2, ya, probabilitasnya mulai tidak muncul sama sekali 0, muncul sekali, muncul 2 kali. Nah, ini menghasilkan
8,03%. Ini kalau menggunakan distribusi Poisson. Tapi kalau nanti Anda menghitung dengan distribusi binomial, ya, maka akan diperoleh nilai 7,94%. Jadi ini ya, nilainya berbeda tapi tidak terlalu jauh. Nah, di sini pendekatan Poisson lebih pendekatan Poisson bisa digunakan selain menggunakan binomial. Kalau tadi binomial kan kemungkinannya 2 ya, 0, 1 gitu ya, cacat tidak, gitu aja. Gambar, angka. Jadi hanya ada 2 kemungkinan aja, kemungkinan munculnya kejadian itu. Nah, untuk kasus yang ini diselesaikan dengan distribusi Poisson, ya, relatif lebih sederhana, ya, menghasilkan ya, 8,04%. Kalau menggunakan distribusi binomial, ya, menghasilkan 7,94%. Ya, nilainya tidak beda jauh. Oke, contoh berikutnya, contoh 3. Nah, ini ya, if on the average 2 cars enter a certain parking lot per minute. Ya. Nah, what is the probability that during any given minute 4 or more car will enter the lot? Ya, jadi dalam satu lot parkir per menit itu ada 2 mobil masuk. Nah, berapa probabilitas? Ya, selama waktu 4 atau ya, selama apa itu 4 atau mobil ya, masuk dalam lot tadi. Nah, ini diselesaikan dengan distribusi Poisson. Nah, kita bayangkan ya, dalam 1 menit ya, itu dibagi menjadi beberapa interval waktu yang singkat. Contoh, taruhlah misalnya P itu adalah suatu konstanta, ya, suatu konstanta probabilitas, nilainya konstan. Ya. Sebuah mobil masuk ke dalam lot selama interval waktu yang singkat tersebut. Asumsikan ya kejadian tersebut ya tidak saling bergantung ya selama interval waktu tadi. Nah, dari sini ya kita bertemu dengan distribusi binomial ya, yang dengan jumlah n yang sangat besar dan p yang sangat kecil. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan distribusi Poisson ya, dibanding dengan distribusi binomial. Nah, dari sini ya, dari sini kita bisa menghitung ya mu sama dengan n kali p. Ini sama dengan 2 kan ini di sini ya. Dari soal diberikan ada 2 mobil masuk dalam satu parkir per menitnya. Nah, sekarang komplement ya kejadian 4 mobil atau lebih ya dalam 1 menit ya. Itu adalah 3 mobil atau kurang ya masuk ke lot. Jadi ini ya komplement itu ya itu kejadian
yang tidak diharapkan terjadi. Jadi kalau misalnya kita berharap kejadiannya itu apa itu? Ini apa? 4 kendaraan ya yang masuk dalam 1 menit dalam lot parkir tadi ya. Maka komplemennya berapa? Yang berarti bukan 4 kan ya? 3 atau kurang. Yang kita harapkan kan 4 ya, maksimal banyaknya 4 ya. Nah, sementara yang tidak kita harapkan berarti 3, 2, 1 dan 0 ya, tidak ada sama sekali. Nah, maka bisa dituliskan ya. Kita peroleh ya seperti ini ya. Dan kita peroleh dapatnya 14,3%. Nah, berikutnya aplikasi berikutnya dari distribusi tadi yaitu adalah sampling dengan apa itu replacement, di mana ya akan fungsi distribusinya ya nanti seperti ini. X sama dengan NE kali N per N pangkat X kali 1 min N per N kali N min E. Nah, kalau ini sampling dengan apa itu replacement ya. Nah, kalau tanpa replacement, ini kita ketemu dengan distribusi hipergeometrik. Nah, ini persamaannya ditulis di persamaan nomor 8. Fungsi distribusi X ini ditulis di persamaan nomor 8. Nah, ini kita lewati pembuktiannya ya. Nanti akan ketemu untuk distribusi hipergeometrik ya, nilai mu-nya adalah n kecil kali m per n. Ya. Nilai variannya sigma kuadrat sama dengan n kali m kali n min m kali n min n kecil ya dibagi n kuadrat kali n min 1. Ini contoh nomor 4 ya, sampling ya, dengan dan tanpa replacement, tanpa penggantian. Nah, kita mengambil secara random sampling ya dari 1 box yang kita ngambil 2 sampel dari 2 sampel ya dalam 1 box yang berisi 10 gasket ya. Nah, kita diminta ya menghitung fungsi probabilitas ya variabel X random ya, di mana X adalah jumlah sampel yang efektif atau yang cacat. Maka di sini kita punya N sama dengan 10 ya, M sama dengan 3 ya. Oh, ini 3 ya, yang dalam hal itu ada 3 yang cacat ya. Maka N min M sama dengan 7, N sama dengan 2 karena yang kita ambil sampling dalam setiap box itu ada 10 ya. Ada hanya 2. Ya. Untuk sampling tanpa replacement, sampling dengan replacement kita peroleh ya, fungsi probabilitas dari E itu sama dengan ini. Nah, untuk X sama dengan 0, X sama dengan 0, diperoleh 0,49. X sama dengan 1, 0,42. F sama dengan X sama dengan 2, diperoleh 0,09. Nah, kalau menggunakan penggantian ya, maka diperoleh F0 sama dengan F1 sama dengan 21/45 sama dengan 0,47. F2 sama dengan 3/45 sama dengan 0,07. Nah, jika N, M,
dan n min m sangat besar dibandingkan dengan n kecil, baik itu tanpa maupun dengan replacement, ya, untuk kasus distribusi hipergeometrik, ya, bisa didekati dengan distribusi binomial, ya, dengan mengasumsikan P sama dengan P kecil, ya, M per N. Nah, nanti hasilnya tidak akan beda jauh. Nah, untuk populasi yang tidak terbatas, ya, populasi yang tidak terbatas, ya, digunakan distribusi binomial. Ya. Oke, problem set 24.7 itu kita lewati dulu saja. Ya. Nah, berikutnya distribusi normal. Distribusi normal. Tadi yang kita bahas adalah distribusi diskrit, ya. Binomial, Poisson, hipergeometrik. Yang berikutnya adalah distribusi normal. Nah, distribusi kontinu yang penting di dalam banyak aplikasi variabel acak adalah normal random variabel, yaitu adalah distribusi normal. Distribusi normal atau disebut juga distribusi Gauss didefinisikan, ya, seperti pada persamaan satu, yaitu, ya, distribusi dengan density F, ya, persamaan 1, Fe sama dengan 1 per sigma kali akar 2V eksponensial 1 min setengah kali X min U per sigma di kuadrat, di mana sigma lebih besar dari, di mana eksponensial itu bilangan natural, ya, 2,718. Nah, di sini, ya, di sini mu, ya, min dan sigma adalah standar deviasi. 1 per sigma kali 2V itu adalah faktor konstan, ya. Itu kalau di nanti gambar, ya, itu adalah luas area di bawah kurva, ya, antara min tak terhingga sampai tak terhingga. Dari min tak terhingga sampai plus tak terhingga. Itu sama sama dengan 1. Terus kurvanya, ya, kurva distribusinya Fx tadi simetrik, kiri dan kanan sama. Terus yang nomor 4, ya, atau ini yang nomor 3 ini kurvanya simetrik, sering juga disebut dengan kurva itu bentuk lonceng, ya, bell shape curve, ya. Nah, fungsi eksponensial, ya, pada nomor 1, ya, persamaan 1 tadi menuju 0 sangat cepat, ya, menuju 0 sangat cepat dari standar deviasi. Nah, kurvanya nanti seperti ini. Nah, ini bentuk lonceng. Nah, ini adalah densitas, ya, dari distribusi normal dengan mu sama dengan 0 untuk berbagai variasi sigma. Nah, ini untuk sigma 1,0, sigma 0,5, ini sigma 0,2. Semakin variannya semakin kecil, ya,
semakin lancip. Nah, fungsi distribusi F besar E ya, didefinisikan pada persamaan 2 ini. Persamaan 2 ini. Nah, untuk apa itu? Untuk X ya di batas atas integrasi ya, di apa? Ditulis dengan V ya. Maka bisa kita standarkan ya. Jadi persamaan nomor 3. Nah, relasi antara persamaan nomor 2 dan 3 ya, ini bentuknya seperti ini. Nilai ZAX. Oke. Ini teorema 1 ya. Fungsi distribusi Fx ya, distribusi normal ya, untuk sembarang mu dan sigma itu hubungannya dengan distribusi yang setelah distandarkan ya, itu Fx ditulis persamaan 4 ini. Nah, pembuktiannya ada di bawah ini ya. Kemudian di bawah ya, kita lewati saja. Hasilnya ini sama dengan yang ini ya. Hanya 2 baris ya. Teorema yang kedua ya, probability normal pada interval tertentu ya. Probability E ya, antara A sampai dengan B ya, adalah FB min FA. Terus dari nomor ini. Pembuktiannya ada di bawah ya. Ada di bawah. Kita masuk ke contoh 1. Nah, Anda diminta untuk membaca tabel A7 di lampiran. Jika X itu distribusi normal yang terstandarkan, ya sudah distandarkan, mu sama dengan 0, sigma sama dengan 1, maka untuk P, X kurang dari sama dengan 2,44, nilainya 0,9927. Ini dari tabel A7 ya. Dan seterusnya itu ada dari tabel A7. Contoh nomor 2 masih menggunakan tabel A7 ya. Misal X ya, distribusi X besar ya, itu normal dengan min 0,8 dan variannya 4. Ya, maka sigma sama dengan 2 kan ya. Kalau sigma kuadrat sama dengan 4, maka sigma sama dengan 2. Maka probabilitas E kurang dari sama dengan 2,44 sama dengan F244 sama dengan ini, punya 80%. Atau seperti ini. Berikutnya, ya. Kalau kita tidak diketahui ya C-nya, tapi diberikan probabilitasnya, kita bisa lihat bisa diberikan nilai probabilitasnya, kita bisa lihat pada tabel A8. Ya, nanti kalian cek ya tabel A7 dan A8. Contoh misalnya ya. Nih, let X be normal with min 5 dan variannya 0,04 ya. Maka sigmanya 0,2. Cari C dan K yang terkait dengan probabilitas yang diberikan. Misalnya probabilitas X kurang dari sama dengan C sama dengan 95%. Maka C-nya berapa? Nah, C-nya dari tabel A8 akan ketemu 5,329.
Kalau nilai P, probabilitas dari 5 kurang K, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 5 tambah K sama dengan 90%, nilai K-nya berapa? Nah, ini kita peroleh ya. Nilainya adalah 5 plus K sama dengan 5,329 atau K 0,329. Nah, kalau ini ya, contoh ini ya, P ya, probabilitas dari X lebih besar dari sama dengan C sama dengan 1%, maka nilai C-nya berapa? Ya, dari tabel A8 kita peroleh 5,465. Oke, ini contoh nomor 4 ya, contoh sampel 4. Dalam suatu produksi ini apa, silinder dari besi ya, dengan diameter X ya, terdistribusi normal dengan min 2 in dan standar deviasinya 0,008 in. Dan ditanyakan adalah berapa persentase ya, yang kita harapkan ya, berapa persentase yang kita bisa berharap ya dengan batas toleransi 2 plus minus 0,02 in. Terus yang kedua, berapa harus kita set ya, batas toleransinya agar ya, defektifnya itu 4%. Nah, solusi pertama ya. A, ini solusi yang A ini 1/4%, sebab dari tabel A7 ya kita akan dapatkan komplementari kejadian komplement dari probabilitasnya adalah ini ya. Di batas limitnya kan 2 plus minus 0,02. Artinya dari 1,98 sampai 2,02. Maka dari tabel A7 kita mendapatkan 98,3/4% atau 98,76%. Nah, kalau kita berharap 4%, kalau kita berharap 4%, maka berapakah nilai C-nya? Di sini ditanyakan nilai C-nya berapa? Adalah 0,016. Ya. Jadi diameter dari batang tadi, silinder baja tadi, besi tadi, antara 2 plus minus 0,0164 ya. Agar menghasilkan apa itu harapan defektifnya itu 4%. Nah, kalau defektifnya ini tadi ya, berapa persen jika apa diameter dari silinder besi tadi antara 2 plus minus 0,02 itu 98,76%. Sementara kalau nilainya 4%, ya, efektifnya itu 4%, maka ukuran diameternya berada antara 2 min 0,014 dan 2 plus 0,014. Ini bisa dilihat di tabel A7 dan A8. Oke, saat tadi diinformasikan Pak Rifki katanya ada pertemuan untuk mahasiswa ya. Nah, untuk kuliah hari ini saya akhiri ya. Sebelum saya akhiri, saya akan share terlebih dahulu QR code untuk absensi. Nah, minggu depan kita akan membahas mengenai distribusi normal, ya, pendekatan menggunakan distribusi binomial. Oke, saya share screen dulu ya untuk QR code. Oke, ya pada intinya ya dengan kita mengetahui
apa itu distribusi probabilitas tadi, kita bisa gunakan untuk mengetahui berapa kemungkinan suatu kejadian muncul di dalam suatu populasi, satu set percobaan. Kira-kira itu ya intinya. Nah, kalau dari distribusinya ya ada dua ya, discrete dan continue. Kalau yang discrete tadi distribusinya binomial ya, bisa didekati dengan Poisson ya, bisa didekati juga atau hypergeometrik. Nah, kalau yang continue ya umum distribusinya normal atau disebut dengan distribusi Gauss. Itu banyak dipakai di dalam statistik. Ada yang kesulitan absen? Ini sudah absen semua? Kalau sudah absen semua, ya kuliah bisa saya akhiri. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa ketemu secara offline kembali ya.